Halo Pak. Asik. Iya, tapi udah ke bentrok nih suaranya sama istri. Kedengeran? Nomor 15. Kan Pak Diki? Saya ini nih ya. Saya ingin musik ya. Pak Diki? Ya, kedengeran nggak Pak? Suara saya kedengeran nggak? Ya, sip, kedengeran. Kok suara Pak Diki nggak keluar? Nggak kedengeran. Lagi bentrok nih sama istri Pak. Dia lagi PM, ngajar PM. Ya, nggak ada. Nggak kedengeran yang Pak? Pak Diki? Iya Pak. Dengar Pak? Suara saya jelas? Jelas. Suara saya nggak jelas? Jelas. Oh ya. Tadi kamu ngumpet. Enggak. Jadiin saya co-host Pak, biar nggak sepi-sepi amat. Siap. Bentrok ya? Ada suara istri saya. Iya, oke, maaf. Lagi ngajar PM dia Pak. Oh Ede, mantap. Oke, next. Nomor 16. Udah ya? Ya. Bintang. Bintang udah ya? Udah sarapan belum itu? Belum sih. Ya. Awas terblunder lagi. Sorry. Tadi orang tua ya? Apa siapa sih? Lia. Tahu Lia siapa? Orang tua saya. Orang tua siapa? Pak Deki, ini kan langsung record nih. Nanti kita upload di YouTube aja. Kenapa Pak? Ini kan langsung nge-record ya. Nanti kita upload di YouTube aja. صلوات الله
دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Turn to Allah, He's never far away. Trust in Him, raise your hands and pray. Oh yeah, Allah, guide my steps, don't let me go astray. You're the only one who can show me the way. Show me the way. Show me the way. Show me the way.
crazy things I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now I'm here for you. For all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise. For all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could, I swear that I would make it up to you. I'm grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. I'm all grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Now I finally understand your famous line about a day I'd face in time. 'Cause now I've got a child of mine, and even though I was so bad, I've learned so much from you. Now I'm trying to do it too. Love my kid the way you do. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mom, I'm grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mom, I'm grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. There's no one in this world that can take your place. Oh, I'm sorry for ever taking you for granted. Ooh, I will use every chance I get to make you smile whenever I'm around you. Now I'll try to love you like you love me. Only God knows how much you mean to me. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mama, grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. The number one for me. The number one for me. The number one for me. Oh, oh, number one for me. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه. الله عليه. All the poetry ever written
every verse and every line, all the love songs in the world and every melody and rhyme, they would still be unable to express what I want to define when I try to describe my love for you. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل عليه، يا ربي صل عليه، يا ربي صل عليه صلوات الله عليه. Rata-rata nama aku. Every sound and every voice in every language ever heard, each drop of ink that has been used to write every single word, they can never portray everything I feel in my heart and wanna say. And it's hard to explain why I could never describe my love for you. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, Ayah Bunda sekalian. Bagaimana kabarnya, Ayah Bunda? Waalaikumsalam, Miss. Mudah-mudahan selalu sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat. Ya, oke. Ayah Bunda, sebelum kita memulai acara hari ini, mohon untuk menyalakan kameranya ya. Ya. Ya, terima kasih. Lagi ya? Ini kan dulu Mama. Sudah nyalain kamera. Iya. Oh salah. Udah pada siap ya kelihatannya ya, Mama Bunda sekalian, ayah-ayahnya juga. Udah pada cantik, udah pada cakep, luar biasa. Oke. Untuk mempersingkat waktu, karena waktu sudah berjalan 8 menit dari rundown yang awal, mungkin kita mulai saja ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Mr. Ahmad Baidowi, SPD. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Mr. Agus Asyuro, SPD. Bapak Ibu rekan guru SMA Islam Al-Fajar, dan tentunya yang terhormat para undangan, wali, peserta didik kelas 12 IPA, 12 IPS 1 dan juga 12 IPS 2 ya, ayah bunda sekalian. Alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan ampunannya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada acara hari ini. Ya. Oke. Adapun susunan acara yang akan saya bacakan yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua kita akan langsung pemaparan materi sosialisasi ujian sekolah dan masuk perguruan tinggi negeri tahun pelajaran 2021-2022 oleh Wakasek Bidang Kurikulum Mr. Ahmad Baidowi SPD. Kemudian nanti ada sesi tanya jawabnya juga ya Bunda. Dan yang terakhir yaitu penutup. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin selanjutnya kita langsung masuk saja ke acara inti kita hari ini, yaitu pemaparan materi oleh Mr. Ahmad Baidowi. Kepada Mr. Ahmad Baidowi, kami persilakan. Sudah ready ya? Bye-bye. Ya, terima kasih Miss Yusti. Suara saya kedengaran ya, Miss?
Ya, kedengeran Pak. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ibu panitia ujian sekolah dan seluruh Bapak Ibu orang tua murid kelas 12 baik IPA maupun IPS. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pagi hari ini cuaca cukup mendung ya Bapak Ibu ya, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk mengikuti sosialisasi ujian sekolah. Oke, sebelum kita mulai, mari kita kirimkan dulu doa Al-Fatihah untuk seluruh keluarga besar SMA Fajar, baik siswa, orang tua siswa, suami, istri yang saat ini sedang kurang sehat. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan kembali badannya. Ala hadiniyah wala beratim sholihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke. Bapak Ibu semua, kita mulai saja. Ada dua agenda yang akan saya jelaskan pada hari ini. Yang pertama yaitu tentang ujian sekolah sebagai ujian penutup untuk siswa-siswi kelas 12, dan satu lagi yaitu penerimaan beberapa jalur perguruan tinggi negeri, baik yang menggunakan tes ataupun yang menggunakan rapor. Bentar, saya share dulu. Ya, oke. Bisa Bapak Ibu sekalian lihat dua agenda kita atau dua hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu sosialisasi rangkaian ujian sekolah. Yang kedua yaitu jalur masuk perguruan tinggi tahun 2022. Nah, ini kita mengacu ke surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Sebenarnya tahun ini adalah tahun ketiga di mana anak-anak kelas 12 tidak lagi mengenal yang namanya ujian nasional, tapi diganti dengan ujian sekolah. Nah, ini dasar hukumnya. Ada peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar, dan juga peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 43 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. Nah, sedikit Bapak Ibu tentang ujian sekolah. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan atau program ujian sekolah yang pertama, yaitu siswa menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi yang dibuktikan dengan rapot tiap semester. Alhamdulillah semester 1 sampai semester 5 sudah berjalan, dan siswa-siswi sudah mendapatkan rapot semuanya. Poin yang kedua yaitu memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Nah, saya percaya anak-anak kita kelas 12 semuanya insya Allah memiliki sikap dan perilaku yang alhamdulillah baik. Yang ketiga, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan, yaitu SMA. Jadi sekarang kita tidak lagi mendapatkan soal dari dinas, Ibu, tapi kita membuat sendiri soalnya sesuai dengan indikator-indikator yang sudah diajarkan oleh guru masing-masing, sehingga kita tahu seberapa besar porsi yang akan kita berikan dalam bentuk ujian. Berapa soal yang susah, berapa soal yang mudah, itu kita bisa sesuaikan dengan karakter peserta didik kita. Yang kedua, ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf C dilaksanakan dalam bentuk. Nah, jadi ujian sekolah ini merupakan rangkaian ya Bapak Ibu
Rangkaian ujian sekolah. Di dalamnya ada apa aja? Yang pertama ada portofolio berupa evaluasi atas nilai rapot, nilai sikap atau perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Di SMA Islam Al-Fajar, portofolio kita berbentuk karya tulis ilmiah yang alhamdulillah sudah dilaksanakan waktu kelas 11. Yang kedua yaitu penugasan. Penugasan ini adalah seluruh mata pelajaran di kelas 12 memberikan masing-masing penugasan kepada peserta didik. Yang ketiga, tes secara luring atau daring. Nah, karena kita melihat kondisi pada saat ini, tahun lalu pun kita melaksanakan secara daring, karena kondisi yang tidak memungkinkan. Yang terakhir yaitu bentuk kegiatan penilaian lain yang diterapkan oleh satuan pendidikan. Selanjutnya, ini kegiatan ujian sekolah, timeline-nya mulai dari pertama, itu sosialisasi ujian sekolah oleh MKKS Kabupaten atau Kota pada bulan Januari 2022. Kemudian pembuatan kisi-kisi ujian sekolah dibuat oleh satuan pendidikan, yaitu kita masing-masing guru sudah dimulai dari awal Februari, sedang proses pembuatan kisi-kisi. Kemudian diikuti oleh pembuatan kisi-kisi setiap bentuk ujian sekolah oleh guru mata pelajaran, sama masih berjalan juga di bulan Februari. Diikuti oleh penulisan dan penalaan naskah soal tes tertulis ke dalam kartu soal oleh guru. Ini dimulai nanti awal Maret setelah soal-soal terkumpul akan dilakukan penelaah naskah soal. Selanjutnya nomor 5 ada pembuatan naskah soal tertulis masing-masing satuan pendidikan untuk PJJ oleh tim IT. Nanti dari tim panitia sudah menerima soal dari guru-guru akan memasukkannya ke dalam e-ujian seperti yang sudah siswa-siswi lakukan setiap menjalani ujian, yaitu menggunakan e-ujian. Yang keenam, pelaksanaan US portofolio karya tulis ilmiah. Ini kita sudah lakukan di bulan Februari, tepatnya tahun lalu ya Bapak Ibu, karena menggunakan karya tulis ilmiah sebagai portofolio kita. Lanjutnya nomor 7 ada pelaksanaan US penugasan. Penugasan sendiri berawal di Februari dan berakhir di Maret. Semua mata pelajaran mengirimkan penugasan kepada peserta didik. Jadi di bulan Maret nanti harapannya anak-anak sudah selesai melakukan penugasannya. Selanjutnya nomor 8 ada pelaksanaan US tes tertulis utama. Kita akan dimulai tanggal 14 sampai 22 Maret, kurang lebih ada 7 hari. Kemudian diikuti oleh US tertulis susulan. Nah, saya berharap anak-anak kita tidak ada yang susulan. Insya Allah sehat semuanya. Yang terakhir ada pelaporan pengolahan hasil US akan dilaksanakan di bulan April. Oke, selanjutnya yang terakhir untuk ujian sekolah, Bapak Ibu. Pengolahan nilai ujian sekolah, yaitu kita sudah berjalan sampai dengan nilai portofolio. Seperti ini, contoh rekapnya, ada nomor, NIS, dan nama, nilai rapot semester 1 sampai 5, nilai portofolio berupa karya tulis, nilai penugasan, dan nilai ujian tulis. Nah, adapun persentasenya, nilai rapot semester 1 sampai semester 5, itu kita ambil 20%, Bapak Ibu. 20% kita ambil dari nilai rapot, kemudian nilai portofolio atau nilai karya tulis sebesar 20% sama, kemudian ada penugasan, nilai penugasan sebesar 30%, serta ujian tulis sebesar 30%. Maka total keseluruhan adalah 100%. Nah, yang sudah berjalan yaitu input nilai rapot dan juga input portofolio ini sedang berjalan, sudah berjalan. Selanjutnya akan diikuti oleh penugasan dan di tanggal 14 Maret nanti akan dilaksanakan ujian tulis. Oke, kurang lebih itu tentang ujian sekolah. Mungkin sebelum saya lanjut, ada pertanyaan dulu dari Bapak Ibu tentang ujian sekolah dulu nih. Lanjut dulu, Pak. Lanjut dulu, oke. Untuk ujian sekolah cukup di situ ya Bapak Ibu ya. Saya lanjut dulu tentang
Informasi Sistem Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri tahun 2022. Nah, ini timeline-nya beserta dengan jalur menuju PTN atau PTK. Ada SNMPTN. Nah, ini SNMPTN ini sedang berjalan, PDSS-nya sudah selesai, sudah finalisasi, tinggal peserta didik menentukan jurusannya apa. 2 pilihan untuk SNMPTN. Selanjutnya ada UTBK. UTBK atau SBMPTN. Yang membedakan dengan SNMPTN adalah kalau UTBK SBMPTN ini menggunakan tes tulis, berarti bukan berupa undangan. Nah, dilaksanakan dalam 2 gelombang, dari 23 Maret sampai 15 April. Ini pendaftarannya. Oke, kemudian yang ketiga ada SNMPN, Seleksi Nasional Masuk Politeknik atau D3. Ini juga sedang berjalan pendaftarannya dari mulai 3 Januari sampai dengan 18 Maret. Selanjutnya ada SPAN PTKIN. Nah, SPAN PTKIN ini Universitas Islam Negeri, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri itu sudah dibuka mulai dari nanti 4 sampai 31 Maret. Nah, untuk sekarang tahapnya masih pengisian PDSS oleh sekolah. Kemudian ada lagi bawahnya PMDP Poltekkes. Ini dibuka 14 Februari sampai dengan 11 Maret. Kemudian ada Talent Scouting UI. Talent Scouting UI akan sudah berjalan juga di 7 Februari sampai 8 Maret. Tapi sampai saat ini Talent Scouting ini belum ada yang daftar. Padahal kuota kita bertambah menjadi 2. Yang terakhir ada USMI IPB. USMI IPB 10 Januari sampai dengan 8 April pendaftarannya. Ya, ini dia timeline-nya. Oke, selanjutnya sedikit ya Bapak Ibu tentang UTBK. UTBK yang tadi saya sudah bilang, seleksi masuk menggunakan tes. Materi tesnya apa? Terdiri dari potensi skolastik. Nah, kalau tahun kemarin itu cuma 2, TPS dan TKA. Tes potensi skolastik dan tes potensi akademik. Bahasa Inggris masuknya ke dalam TPS. Nah, tetapi untuk tahun ini bahasa Inggrisnya dipisah. Maka ada dalam 3 bentuk tes. Yang pertama TPS, bahasa Inggris, dan tes potensi akademik. Kemudian metode tesnya ujian tulis berbasis komputer. Kelompok ujiannya ada 3, bisa saintek, soshum, ataupun campuran. Nah, pelaksanaan tesnya kapan? Tes dilaksanakan dalam 2 gelombang selama 14 hari dan terdapat 28 sesi, 2 sesi setiap harinya. Kesempatan tesnya, setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti tes 1 kali. Jadi benar-benar harus dimaksimalkan karena tesnya hanya 1 kali. Kemudian hasil tesnya setiap peserta akan diberikan hasil tes secara individu. Nah, ini tahapan pendaftaran UTBK. Anak-anak kelas 12 sudah mengetahui semuanya. Kemudian anak-anak prosesnya sudah mendaftarkan akun, sudah membuat akun LTMPT, kemudian selanjutnya memilih tempat tesnya nanti ketika sudah dibuka. Mulai dari registrasi akun LTMPT, kemudian bagaimana cara loginnya, semua rangkaian ini terus kita pantau ya Bapak Ibu ya pada anak kelas 12 sampai nanti di akhirnya yaitu mengikuti UTBK. Oke, lokasi UTBK di mana saja? Dilaksanakan di 74 pusat UTBK PTN. Lokasi kota dan tanggal tes dapat dilihat informasi resmi ada di websitenya www.ltmpt.si.id. Nah, untuk tesnya, tempatnya, rekomendasinya yaitu pusat UTBK terdekat, Bapak Ibu. Jadi, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, makin cepat kita menentukan pendaftaran UTBK-nya itu formasi atau lokasinya makin semakin dekat. Jadi kalau misalnya kita daftar di belakangan-belakangan, itu maka tempatnya sudah penuh, kemungkinan besar lokasi ujian kita akan semakin jauh. Ini ada rekomendasi pusat UTBK terdekat. Yang pertama ada di UI, kemudian ada UNJ, ada IPB, ada
ada ITB, kemudian ada UPN Jakarta, Unsika Karawang, ada Unpad, kemudian ada UPI yang terakhir. Nah, kemudian waktu pelaksanaan UTBK-nya, ini adalah waktunya ada 2 sesi pagi dan juga sesi siang. Dimulai dari jam 6.45, peserta sudah masuk ruang ujian kalau yang sesi pagi, dan diakhiri di jam 10.30. Dan dia ada latihannya juga sekitar 5 menit. Latihan ini adalah latihan bagaimana cara memilih jawaban, cara melewati jawaban, atau seperti apa, nanti diberi waktu sekitar 5 menit sebelum tesnya benar-benar dimulai. Begitupun dengan siang, kalau yang sesi siang dimulai dari 12.30, diakhiri sampai jam 16.15. Beberapa pusat UTBK, USK, USU. Ya, bagaimana dengan biayanya? Biaya UTBK untuk Saintek ataupun kelompok sosum itu Rp200.000. Nah, kalau kelompok ujian campuran, Saintek dan sosum, pesertanya membayar sekitar Rp300.000. Jadi terdapat perbedaan Rp100.000 antara siswa yang sosum atau Saintek dengan yang campuran. Yap. Jadwal UTBK atau SBMPTN tahun 2022. Nah, yang pertama ini kita punya registrasi akun. Ibu registrasi akun 14 Februari sampai 17 Maret ini peserta didik sudah registrasi semua. Sudah di tahap registrasi semua. Nah, kemudian nanti di nomor 2 ini pendaftaran UTBK dimulai tanggal 23 Maret. Jadi masih lama, harus kita siapkan juga pelajaran-pelajaran apa yang harus kita siapkan, yang sudah kita kuasai dan yang belum. Kemudian TBK gelombang 1 dan UTBK gelombang 2. Maksudnya di sini gelombang 1 dan gelombang 2, peserta didik bisa memilih. Bukan artian dia gelombang 1 ikut, gelombang 2 juga ikut, tidak. Tapi di antara gelombang 1 ataupun gelombang 2. Pengumumannya sendiri akan jatuh di tanggal 23 Juni 2022. Seperti itu. Selanjutnya, tadi setelah kita melaksanakan UTBK, lalu nilainya untuk apa sih? Yang pertama kita bisa gunakan untuk jalur mandiri PTN. Selain UTBK, selain SBMPTN itu sendiri, nilai UTBK bisa juga kita gunakan untuk jalur mandiri PTN, untuk jalur mandiri PTS, dan juga untuk STAN. Nah, selanjutnya kita sudah lewat tentang SBMPTN, tentang ujian masuk perguruan tinggi yang menggunakan tes. Selanjutnya, kita punya SPAN PTKIN. Ini salah satu jalur masuk PTN tanpa menggunakan tes ya Bapak Ibu ya, menggunakan nilai rapot dan beberapa sertifikat bila mempunyai. Sedikit apa itu SPAN, apa itu SPAN PTKIN adalah ini merupakan kumpulan dari berbagai sekolah tinggi agama Islam negeri ataupun universitas Islam negeri di seluruh Indonesia yang bersatu dan membentuk SPAN PTKIN. Jadi seleksinya menggunakan jalur rapot dan juga prestasi-prestasi akademik lainnya dengan dilampirkan berupa sertifikat. Jadi hampir sama dengan SNMPTN, yang membedakan adalah SPAN PTKIN ini hanya khusus di universitas-universitas Islam negeri ataupun Institut Agama Islam Negeri ataupun STAIN. Nah, di Unsika juga kenapa Unsika masuk ada tiga prodi di sana yang masuk ke dalam SPAN PTKIN. Ternyata Bapak Ibu, cuma setelah saya lihat di Unsika ini prodinya seperti pendidikan agama Islam, pendidikan anak usia dini yang berkaitan dengan pendidikan di 3 prodi ini. Jadi ketika Bapak Ibu penasaran nih, ada nggak sih jurusan-jurusannya kira-kira anak saya minat, nanti bisa dicek di websitenya. Ini ada baik IPA maupun IPS. Cuma kebanyakan prodinya antara lain pendidikan, ilmu syariah ataupun keagamaan. Tetapi nanti bisa dicek sendiri. Itu sekilas tentang SPAN PTKIN. Selanjutnya ada SIMAMA PMDP. Ini Poltekkes Kemenkes tahun 2022. Seleksi penerimaan mahasiswa baru bersama merupakan jalur seleksi yang dilaksanakan secara serentak seluruh Poltekkes. Nah, nanti Bapak Ibu, ini siswa-siswinya ada yang berminat masuk Poltekkes, di sini masuk dalam PMDP. Penelusuran minat dan prestasi. Sama menggunakan jalur rapot juga tanpa tes.
Nah, ada selanjutnya yaitu SNMPN, Seleksi Nasional Masuk Politeknik atau D3. Kemarin anak-anak juga saya sempat ngobrol untuk ngasih masukan kenapa tidak mencoba Politeknik. Nah, Politeknik ini sama, menggunakan jalur rapot juga, Bapak Ibu. Kalau tadi ada SNMPTN, kalau ini ada SNMPN, sama menggunakan jalur rapot juga. Cuma yang membedakan ini adalah khusus Politeknik ataupun D3. Di websitenya sendiri, kalau untuk pilihan jurusan-jurusan apa aja sih, baik IPA maupun IPS, nanti kita bisa cek di sini. Selanjutnya ada USMI IPB. Nah, USMI IPB ini sama, menggunakan jalur rapot juga. Ada 18 prodi, D3 IPB, ada di sini kelompok IPA maupun kelompok IPS juga ada di sini. Nanti bisa dilihat. Nah, ada talent scouting UI. Talent scouting UI ini kita tahun ini dan tahun kemarin kita dapat 2 kuota. Tapi sangat disayangkan tahun ini belum ada yang mendaftar. Sampai saat ini belum ada yang mendaftar. Apa sih talent scouting UI ini? Talent scouting UI ini adalah kelas internasional yang dimiliki PUI. Nah, sama tanpa menggunakan tes, Bapak Ibu hanya menggunakan rapot dan beberapa persyaratan lainnya. Seperti TOEFL minimal 500, untuk PBT, untuk CBT-nya 123, dan melampirkan surat motivasi. Itu aja sebenarnya. Nah, yang membedakan dengan paralel UI adalah talent scouting ini tentu saja biayanya lebih mahal daripada jalur biasa. Karena dia nanti ada program exposure keluar, jadi bisa double degree. Kuliah di dalam negeri maupun luar negeri. Seperti itu. Nah, ini jalur mandiri yang sedang dibuka dari IUP Unair. Kemudian ada SBUP Undip, jalur prestasi sarjana. Ada PSSB Undip, prestasi sarjana terapan. Ini timeline-nya juga sudah cukup jelas. Ada seleksi masuk prestasi akademik, ini menggunakan prestasi-prestasi. Sampai dengan talent scouting paling bawah. Ini sedang berjalan mulai dari 17 Januari untuk Unair sampai 28 Februari. Undipnya dimulai dari 8 Februari sampai Maret. Kemudian ada UNY 10 Februari sampai 18 April, sampai yang terakhir ada talent scouting dari 14 Februari sampai 25 Juni. Yang terakhir, perguruan tinggi kedinasan. Berikut pilihan-pilihannya, baik yang bisa diambil oleh siswa IPS maupun siswa IPA. Beberapa pilihannya dari Akpol Akmil untuk IPS. Ya, cukup sekian penjelasannya tentang ujian sekolah maupun tentang penerimaan perguruan tinggi negeri. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum Pak, boleh bertanya Pak? Waalaikumsalam. Iya, mengenai UTBK Pak. Untuk Ya, UTBK. dengan siapa Ibu? Mohon maaf. Saya orang tua dari Abdullah Abid Razan. Oh, iya, silakan Ibu. Untuk UTBK tahun ini berapa pilihan ya Pak yang boleh dipilih untuk masing-masing peserta yang mendaftar? Oke, untuk UTBK masing-masing peserta didik bisa memilih 2 jurusan. 2 jurusan apabila IPA berarti 2 jurusan IPA, kalau yang IPS berarti 2 jurusan IPS. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Ibu. Iya, dengan Miftah ya, Bapak Miftah. Silakan. Ya, maaf Pak, salah. Oh, Ibu. Maksud saya raise hand. Ya, silakan Ibu. Ya, Pak, saya orang tua Miftah. Saya mau tanya. Yang pertama, mohon nanti jadwal ini atau slide ini di-share. Ya. Kemudian yang kedua, itu kan tadi pendaftaran UTBK itu sudah ada yang berlangsung kayak di Undip, di mana tadi itu 2 slide
akhir tadi. Nah, sementara UTBK-nya kan belum dilaksanakan, Pak. Apa kita tuh daftar dulu gitu ya, Pak? Apa gimana, Pak? Iya, oke Ibu. Untuk UTBK, saat ini prosesnya sedang pembuatan akun dan finalisasi akun. Oke, nanti untuk selanjutnya akan bertahap, Bapak Ibu akan bertahap dalam artian siswanya setelah mendaftar akan menentukan lokasinya, lokasi tesnya di mana. Nah, itu nanti bertahap. Untuk pemilihan lokasinya belum dibuka. Nah, untuk tahap ini masih sekedar tentang finalisasi data diri. Setelah data diri selesai semuanya, maka nanti akan dibuka lagi jalur pemilihan lokasi tesnya. Enggak, maksud saya mohon ditayangkan tadi yang jalur mandiri, Pak, yang jalur mandiri, Pak. Tadi kan sudah ada yang buka tuh beberapa universitas. Yang biru-biru. Biru atau hijau tadi. Sebelum slide terakhir kayaknya yang ada Undip. Nah ini Pak, ini ya. Ya, ini waktu pendaftaran kan, misalnya di Undip itu kan sudah berlangsung sejak tanggal 8 lalu sampai nanti Maret, atau ada yang di PSSB Undip dan yang lain. Nah, itu berarti kita daftar dulu Pak saat daftar ini. Dulu, betul Ibu, daftar meskipun dulu. UTBK-nya belum. Ini bukan yang UTBK ya Bu ya, ini jalur mandiri. Mandiri. Jalur mandiri sama UTBK beda. Boleh daftar dulu ya Pak? Nah ini boleh, ini sudah dibuka. Oh gitu. Contohnya Undip ini sudah dibuka dari 8 Februari sampai 6 Mei nanti. Nah, kalau misalkan, kenapa ini kita tampilkan, karena bisa dibuat perbandingan Ibu, bisa dibuat pilihan lain untuk masuk ke berbagai macam universitas. Nah, ini tanggal-tanggalnya sudah dibuka, berarti nanti ketika siswa-siswi ingin mendaftar di beberapa pilihan ini, nanti langsung hubungin BK saja. Seperti itu. Oh gitu. Jadi boleh sudah mendaftar dulu untuk mandiri, boleh, sambil menunggu hasil UTBK. Boleh. Ah gitu. Iya. Kemudian yang kedua tadi ada tes TOEFL ya. Iya, ini untuk yang talent scouting Ibu. Scouting. Itu apakah memang cuma untuk talent scouting ya? Iya, kalau ini memang khusus talent scouting saja Bu, punya UI, jalur internasional, maka persyaratannya antara lain itu TOEFL dan menulis sebuah esai motivasi. Kenapa dia ingin masuk jurusan itu. Nah, TOEFL-nya itu apa dari institusi tertentu atau harus ikut dari UI-nya atau gimana? Kita bebas misalnya mau tes TOEFL di mana? Kalau saya sarankan tes TOEFL-nya lebih baik di lab bahasa UI, tapi di tempat lain juga bisa. Di tempat lain bisa. Nanti misalnya di tempat lain tidak diakui gitu Pak. Takutnya. Itu bisa Bu, tetap diakui. Tetap diakui asalkan penyelenggara tes tersebut tidak memiliki lembaga belajar. Ya, dalam artian seperti LPIA kan ada lembaga belajarnya juga Ibu. Ya. Nah itu tidak bisa. Jadi yang pure atau yang murni hanya lembaga tes, tidak sekalian pembelajarannya seperti itu. Kalau LPIA itu tidak bisa karena ada lembaga pembelajarannya. Oh gitu. Ya, jadi yang khusus ya Pak untuk khusus ya. Tes. Terus info tentang UGM-nya yang jalur talent scouting-nya belum ada ya Pak? Untuk yang UGM ada juga programnya seperti talent scouting, Ibu, namanya IUP UGM, sama kelas internasional juga. Untuk pembukaannya dia belum. Oh gitu. Kita tahunya itu kita sendiri yang aktif atau ada info dari BK gitu kan Pak? Ya, pertama BK akan nanti nge-share info-info terkait PTN yang sudah mulai buka dengan berbagai jalurnya. Kedua, keaktifan siswanya juga Bu. Misalkan dia ada beberapa pilihan, dia aktif sendiri. Oh saya maunya jalur ini nih, jalur ini. Nah setelah itu baru nanti koordinasi sama BK.
untuk tahap pendaftaran, pembuatan akun dan sebagainya. Iya, baik Pak. Satu lagi ya Pak, mohon maaf ibu-ibu Boleh. yang lain. Untuk pendaftaran UTBK yang tadi biayanya 200 dan 300 itu apa difasilitasi sekolah atau kita sendiri Pak, bayar sendiri, daftar sendiri gitu Pak? Iya, itu masing-masing siswa Ibu pribadi. Iya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Ibu. Yang lain Bapak Ibu? Pak, itu tadi yang scouting UI jadwalnya kapan ya Pak ya? Maaf. Talent Scouting UI jadwalnya sedang berjalan Bapak Ibu. Ini sebenarnya sudah sering banget ya saya share ya, saya ingatkan untuk Kualas, coba tolong di-push anak-anaknya. Siapa ayo yang mau ikut Talent Scouting UI ini mulai dari dari 7 Februari Pak sampai 8 Maret. 8 Maret ya. Jadi kalau misalkan memang berminat talent scouting, saran saya lebih cepat lebih baik. Karena pertama, jadwal di lab bahasa UI kan kita tidak setiap hari buka. Dalam artian kapan kita jadwalnya bisa. Nah, yang dikhawatirkan adalah mepet ketika penutupan pendaftaran talent scouting, tapi jadwal TOEFL kita belum dapat. Itu saya sarankan yang berminat dipercepat pendaftarannya. Kemarin sudah ada Gwira sudah ada saya. Mister, saya mau ikut talent scouting. Ya, dia sudah ikut TOEFL-nya juga, bahkan sudah lolos TOEFL-nya 500 sekian. Tapi ternyata balik lagi ke saya, Mister, saya nggak jadi ikut talent scouting. Kenapa? Oh, ada berbagai alasan. Oh, ya udah nggak apa-apa. Nah, sampai saat ini belum ada Pak. Kita punya 2 kuota. Bisa dipakai IPA, bisa dipakai IPS, tapi itu saat ini belum mendaftar. Kalau jurusannya apa saja ya Pak ya? Jurusannya hampir semua, Pak. Wah, ada ya? Hampir semua ada. Oke, baik. Terima kasih infonya, Pak. Iya, Bapak, sama-sama. Silakan yang lain, Bapak Ibu. Bapak, untuk jalur mandiri universitas yang sekitar Jawa Barat belum ada yang buka ya, Pak ya? Belum, Bu. Untuk sampai saat ini belum ada yang buka. Nanti apabila ada yang buka, itu langsung kita share via Walas ya, Bapak Ibu ya. Apapun yang buka satu-satu, misalkan minggu ini nih ternyata udah dibuka, itu langsung kita share via Walas. Oke. Nanti biar infonya langsung bisa diketahui. Untuk yang D3 IPB Pak, boleh ditayangkan Pak, saya mau lihat ininya, linknya. Bentar, Bu. Sudah buka ya Pak ini ya Pak? Ini sudah buka. Dari kemarin kita juga sudah mengingatkan anak-anak ini, ayo ISMI IPB sudah buka nih, siapa yang mau. Tapi sampai saat ini belum ada yang menghadap ke BK maupun ke saya gitu. Daftar belum ada. ISMI IPB, talent scouting. Ini ada IT-nya nggak ya Pak ya kalau vokasi IPB? Nah, nanti bisa dicek di sini Bu untuk pilihan jurusan. Oh iya. Baik IPA maupun IPS. Nanti difasilitasi dari sekolah, Pak? Pendaftaran, iya, untuk pendaftaran. Oh, baik. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, Bu. Selanjutnya ada Mama Salma. Mama Salma, Mama Salma. Iya, terima kasih, Mr. Bay, waktunya. Ya. Mr. Bay, mohon informasi mengenai tadi yang STAN ya. Untuk STAN, itu berarti kita waktu UTBK, kita akan memilih misalnya jurusan lain, universitas lain tidak diterima, baru kemudian nilainya di STAN. Kita daftar buat dan iya, atau bagaimana gitu. Jadi prosedurnya seperti ini. Ketika anak-anak sudah daftar untuk UTBK, terus kemudian memilih lokasi tes, setelah memilih lokasi tes, kemudian melaksanakan tesnya. Nah, kalau tahun-tahun kemarin kita bisa milih jurusannya dulu, Ibu, baru ikut tesnya. Nah, kalau sekarang kita tes dulu, baru bisa milih jurusan dan universitasnya. Jadi kita tahu kita dapat nilai berapa nih. Oh, segini sih. Kira-kira bisa nggak ya masuk ke sana? Oh, gitu. Masuk ke sini gitu. Jadi kalau tahun-tahun kemarin kita pilih jurusannya dulu, pilih kampusnya dulu. Kalau sekarang kita tes dulu nih. Jadi kita tahu nilai kita berapa gitu ya? Betul, kita tahu dapat nilai berapa. Nah, kemudian kita bisa ancang-ancang dengan nilai segitu kita bisa masuk mana sih? Seperti itu, Bu.
Termasuk dengan sekolah yang akademi tadi ya, yang kayak misalnya Sandi Negara seperti itu, apakah dengan menggunakan nilai UTBK atau tes tersendiri ya? Nah, ada beberapa yang menggunakan UTBK, ada beberapa yang mempunyai tes sendiri. Gitu. Jadi kebanyakan sih dari tahun ke tahun itu kampus-kampus yang seperti itu bertambah dalam tesnya udahlah pakai nilai UTBK saja. Gitu. Tapi ada beberapa tempat yang tetap mempunyai seleksi sendiri, tidak memakai UTBK. Biasanya tesnya itu setelah UTBK atau sebelum ya, Mister ya? Biasanya kalau yang akademi seperti itu. Kedinasan. Setelah UTBK, Bu. Setelah ya. Oke. Ya, makasih Mister informasinya. Siap, Bu. Selanjutnya Bapak Dodi. Terima kasih, Mr. Bay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, talent scouting itu bedanya dengan PPKB UI apa ya, Mr.? Ya, terus yang kedua, dulu kan anak-anak tuh pernah diminta ngisi form PPKB UI. Nah, itu apakah ada kelanjutannya ataukah seperti apa? Apakah ini tunjukan UI ke sekolah atau seperti apa sehingga isian form anak-anak itu lanjut atau enggak atau kayak gimana? Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih. Yang pertama, waktu itu sudah mengisi formulir untuk siapa saja minat ke PPKB ya Pak ya. Iya, kita sampai saat ini masih koordinasi sama UI untuk PPKB ini, karena kemarin terkait dengan perubahan username, alhamdulillah sudah berjalan. Kemudian tinggal menunggu balasan email dari UI terkait username dan password ya untuk SMS saja. Nah, yang kedua, apa bedanya PPKB UI sama talent scouting? Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kalau talent scouting adalah kelas internasionalnya yang dimiliki oleh UI. Nanti di beberapa tahun sebelum kelulusan dia harus kerjasama, harus mengikuti perkuliahan di luar juga Pak, di luar negeri. Jadi ada di UI-nya, ada kampus rekanan UI di luar negeri. Jadi nanti akan mendapatkan double degree seperti itu. Nah kalau PPKB UI hanya kuliahnya di UI saja. Yang membedakan juga adalah biayanya Pak. Dari biayanya kalau talent scouting itu 2 kali lipat bahkan lebih dari PPKB UI. Kita bisa lihat di pendaftaran saja. Kalau pendaftaran PPKB UI itu sekitar 750.000, sementara kalau talent scouting-nya 1.500.000 itu untuk pendaftaran saja. Nah, untuk biaya kuliahnya pun sama menyesuaikan 2 kali lipat bahkan lebih dari PPKB UI-nya untuk kelas internasionalnya. Seperti itu Bapak Dodi. Terima kasih Mr. Bay. Siap. Selanjutnya Ibu Nanda. Assalamualaikum Mr. Bay, pagi. Waalaikumsalam, pagi Bu. Saya mau menanyakan yang SPAN PTKIN. Ya. Itu prosedurnya kan dari nilai rapot ya dilihat. Nah, bisakah kita memilih 2 universitas Islam dengan jurusan yang berbeda atau hanya satu saja tapi jurusannya juga beda gitu? Bisa nggak seperti itu? Terus yang kedua, kalau undip vokasi, itu kan kalau vokasi D3 ya, kalau sarjana regulernya bisa masuk. Maksudnya di situ kan tadi ada tulisan sarjana reguler gitu. Itu S1 ya, bukan kalau vokasi kan biasanya D3 ya Mr. Baik. Iya. Itu saja Mr. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Yang pertama, SPAN PTKIN apakah kita bisa memilih 2 jurusan di 2 kampus yang berbeda atau hanya satu? Ini sama dengan SNMPTN gitu. Kita bisa memilih 2 jurusan di satu kampus yang sama, 2 jurusan di 2 kampus yang berbeda, atau hanya satu jurusan, misalkan sudah yakin satu jurusan di satu kampus itu bisa saja. Tapi tidak diprioritaskan Jawa Barat, beda dengan SNMPTN. Kalau SPAN PTKIN ini bebas. Apa aja tuh? Teh manis nggak apa-apa. Maksudnya ya, gimana Mr. Baik? Gini. tidak diprioritaskan. Ya maksudnya boleh milih SPAN PTKIN di mana saja, UIN Jakarta,
kemudian UIN Banten, UIN Jangan. Jogja, itu boleh. Jangan gitu, aku grogi loh. Makanya aku bilang tadi Takut aku. suruh itu ngumpet dulu. Ya udah aku ngumpet dulu deh. Ya. Jadi seperti itu ya, Bu. 2 jurusan di satu kampus boleh. Ngumpet dulu sama Boleh, aja. 2 oke. jurusan di 2 kampus yang berbeda boleh. Oke, Atau hanya 1 jurusan di satu kampus juga boleh. Oke, ya baik. Kalau yang Undip gimana, Mas Bay? Itu vokasi D3 tuh di situnya ada sarjana reguler gitu gimana? Mas? Ini ya yang SBUB Undip ya, Bu ya? Iya, jalur Iya, ini jalur prestasi sarjana reguler dan vokasi. Ini juga menggunakan rapot setahu saya. Karena rapot juga. Iya, jalur rapot juga. Cuma nanti untuk lebih lengkapnya bisa hubungin Miss Rizka untuk pendaftarannya. Oh gitu, baik. Baik. Tapi itu prodinya banyak ya Mas Bay? Maksudnya dari sosial IPS banyak gitu ya prodinya yang dibuka? Cukup banyak itu. Oke, baik Mas Bay. Terima kasih infonya. Selanjutnya Bapak Ibu. Masih ada pertanyaan? Pak, sekali lagi Pak mau tanya tentang ujian sekolah berarti dengan yang siapa akan, Ibu, mohon maaf? Ya, dengan mamanya Miftah. Oh iya. Tentang ujian sekolah berarti yang akan dilaksanakan itu hanya tertulis ya Pak, yang untuk portofolionya sudah gitu ya Pak maksudnya? Ya, untuk yang portofolio kita sudah berjalan, yaitu berupa karya tulis. Nah, yang akan dilaksanakan siswa ke depannya ada 2 Ibu. Yang pertama penugasan seluruh mata pelajaran, yang kedua itu ujian tulisnya berupa daring. Seperti itu Ibu. Untuk upraknya nggak ada juga ya Pak? Sudah tidak ada Ibu, ujian praktek sudah 2 tahun. Oh iya. Berarti tinggal ujian akhir aja ya Pak, akhir Betul, semester 6. penugasan dan ujian akhir. Dan tugas. Ya. Betul. Kasih Pak. Yang lainnya Bapak Ibu? Maaf, Mister, boleh nanya lagi, Mister? Boleh. Ya, maaf. Ini yang Smart PTKIN ya, Mister ya, SPAN ya, maaf. Ini untuk kalau misalnya pendaftar, pilihannya itu 1 jurusan saja atau 2 ya, Mister? Saya nggak dengar tadi. Untuk SPAN PTKIN, pilihannya 2 jurusan Ibu. 2. Boleh di satu kampus yang sama atau boleh di kampus yang berbeda. Gitu. Iya. Maaf, Mister, tadi nggak nyimak Mas gitu. Makasih, Mister. Siap. Pak, bertanya kembali, Pak. Boleh. Ya, tadi kalau tidak salah untuk UTBK ada surat nanti yang harus dibawa dari sekolah begitu, Mister? Nah, ini prosedurnya akan secara otomatis anak-anak mendapatkannya difasilitasi atau seperti apa? Ya, nanti akan dapat dari sekolah, Ibu. Surat keterangan sekolahnya. Biasanya diminta membawa surat keterangan sekolah ataupun kartu pelajar biasanya. Kalau untuk tahun lulusan tahun ini. Kalau untuk lulusan tahun kemarin, biasanya diminta bawa ijazah seperti itu. Kalau nanti untuk yang tahun ini pasti bawa surat keterangan sekolah. Mau main Joko. Berarti disediakan dari sekolah ya? Disediakan dari sekolah itu. Selanjutnya untuk tadi nilai, Mister, untuk nilai akhir tadi ada nilai raport 20%, berarti itu nilai rata-rata raport ya? Nah, gini Bu, total raport atau rata-rata raport kita akan ambil 20%-nya Ibu. Oh iya. Akan ambil persentasenya sebesar 20% dari nilai raport, 20% dari portofolio, penugasan 30% sampai ujian tulisnya 30%. Seperti itu Bu, sampai totalnya 100%. Nilai akhir ini berarti nilai ijazah begitu nanti? Betul. Betul seperti itu Bu. Baik, terima kasih. Siap. Assalamualaikum, Mister. Waalaikumsalam.
Saya mau nanya, ini kan anak saya linjur dari IPA ke IPS. Iya. Nah, itu nanti nilai raportnya itu bisa membantu dia juga atau enggak ya? Kalau linjur tidak berpengaruh, Ibu. Karena kan diambil dari semester 1 sampai semester 5. Karena gitu. kalau ya linjurnya ini kan linjur dipersiapkan untuk UTBK ya, Bu ya. Iya. Jadi itu tidak berpengaruh. Dia akan tetap masuk ke kelas IPA. Dengan raport dari semester 1 sampai semester 5. Terus kalau untuk pilihannya tetap dibantu dari sekolah ya, misalnya dia mau ambil mandiri dan UTBK gitu? Iya, tetap kita fasilitasi. Makanya di surat edaran terakhir, kenapa kelas 10-11 online untuk 2 minggu depan, tapi kelas 12 tetap masuk. Nah, itu salah satunya Bapak Ibu. Nanti anak-anak kita minta untuk konsultasi, sering-sering konsultasi, mau kemana dia, mau pilih apa. Oke. Iya. Oke, makasih banyak Mister. Iya, sama-sama Bu. Waalaikumsalam. Cukup Bapak Ibu? Apa ada pertanyaan lagi? Cukup, Mister. Cukup ya. Miss Yusti, silakan kalau cukup Miss Yusti. Ya, oke. Nggak ada lagi pertanyaan nih dari ayah bunda sekalian? Sudah cukup? Ya. Oke. Terima kasih ya atas pemaparan materinya, Pak Bay. Dan terima kasih juga atas pertanyaannya dari ayah bunda yang tadi sudah bertanya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke akhir sesi, yaitu di penghujung acara. Oke. Ini langsung ditutup saja ya. Untuk menutup acara hari ini, mari kita ucapkan doa penutup majelis, yaitu Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Oke, ayah bunda, meskipun kita masih harus berjuang di tengah pandemi ini, di varian yang baru, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, ya, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga jangan lupa untuk selalu berdoa untuk ananda kita di rumah kelas 12 IPA, IPS 1 dan IPS 2, mudah-mudahan disukseskan segala macam kegiatan di sekolahnya dan juga masuk perguruan tinggi negerinya. Mudah-mudahan mereka bisa mencapai cita-cita yang mereka. Amin. Oke, ayah bunda, salam untuk keluarga di rumah, sehat-sehat selalu. Berakhir pekan, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss. Ya, Terima kasih Miss. Bye. Ya, sama ya bunda. Sehat-sehat semuanya. Ya. Amin. Sama-sama Mister. Izin live. Sehat Bu. Sehat-sehat semuanya ya Bapak Ibu. Sama-sama Mister. Bye. Sehat-sehat. In live, Mister. Iya, Mam. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Pak Amris sehat Pak Amris? Sehat Pak Bay. Itu yang PPKB UI itu kan bebas usia ya? PPKB UI khusus tahun ini. Usia mah bebas, tapi khusus tahun ini. Iya, tidak pendaftar itu tidak terbatas 3 tahun kelulusan kan?
Khusus tahun ini Pak Pris, nggak bisa tahun kemarin mah. Nah, kemarin saya kalau nggak salah baca aturan PPKB itu, jadi dia bebas usia berapapun kalau nggak salah. Kalau usia iya, kalau tahun kelulusan tahun ini. Oh, bukan orang misalkan orang umum misalkan kayak saya nih, saya mau kuliah lagi S1, itu bukannya bisa ya PPKB ya? Setahu saya nggak bisa deh, karena kan itu difasilitasi sekolah kan. Ada pendataan. Coba bentar. Coba PPKB ya. Waktu itu saya baca di mana ya? Lagi jawabin pertanyaan di grup juga. Oh. Kalian share itu. Grup alumni. Ya, grup orang tua sekalian ngasih info itu tadi. Yang Sepan sama itu. Sepan sama Undip. Undip saya buka webnya belum ini jurusannya. Belum buka, masih 404. Oh. Jurusan, masih maintenance kali. Jurusannya belum kelihatan jurusan apa aja yang PSBB. Keterangannya sih udah ada ya. Keterangannya udah ada. PSBB itu tapi kayaknya nggak ada itu. PSBB itu kayak BIMO tahun kemarin dah. Oh, kayaknya nggak ada S1 ya? BIMO Undip kan ya? Apa UB sih dia? Nggak tahu, saya lupa. BIMO UB. Bentar nih, PPKB mana ya? Saya baca di mana ya? PPKB adalah program UI untuk memudahkan orang-orang mau kuliah gitu-gitu deh. Bentar. Memudahkan orang untuk kuliah. Ya maksudnya jadi usia berapa aja gitu. Sebentar saya cari lagi. Jadi ntar ngobrol sama Miss Rizka dah. Makanya terus S1 ada kan ya PPKB ya? Iya, emang S1. Makanya anak saya cuma Gustin doang kalau nggak salah, pada mundur, pada nggak mau. Kenapa ya? Nah iya makanya. Enggak nih, sayang banget nih kalau yang kayak si Dinda gitu, yang pada punya sertifikat, kalau kata saya mau ikut. Pada berharap yang di rapot masuk gitu. Nah itu kan pakai rapot juga yang PPKB. Iya, pada yang umum, pada nungguin yang umum doang. Iya, kalau kata saya sayang nggak diambil. Bentar. PPKB. Halo. Paris. Paris lagi ngapain? Main apa? Sini main ke rumah Kamayel sini. Insya Allah ya. Iya. Enggak ada ya? Ada nggak? Mana ya infonya ya? Sebentar. Bapak. Ketahuan dulu aja. 4 kali. Okay. Yang waktu itu pernah nge-share itu. Waktu itu pernah nge-share apa? EPT. Bentar. Mandi. Nih ini yang dari Miss Rizka, PPKB atau prestasi pemerataan kesempatan belajar merupakan salah satu undangan untuk sekolah tertentu di Indonesia. Sistem seleksinya berdasarkan pada pencapaian prestasi akademik di sekolah. Gini doang lagi. Kalau yang PSSB itu D3 atau D4, S1-nya nggak ada. Yang apa? Yang PSSB Undip. D1, D3 sarjana terapan D4. D3 D4.
S1-nya nggak ada. S1 nggak ada. Oke, ya udah. Ntar saya coba cari lagi. Waktu itu kayaknya saya baca kayak gitu deh. Itu Pak Mas baca di mana? Waktu itu pernah baca keterangan di mana gitu. Saya itu. Apa di digital brosur UI ya? Iya kali di brosurnya. Ya udah, saya close dulu ya. Sip. Saya lihat dulu. Oke, makasih Pak Bay. Yuk.